Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Lara Ervantira dengan NIM 2209511013 dari kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur mengenai tugas case-based learning dari salah satu penyakit penyebab infeksi bakteri. Dan salah satu kasus yang saya angkat yaitu mengenai kolibasilosis pada unggas. Adapun isi materi, yang pertama ada kasus, yang kedua latar belakang kasus, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama mengenai kasus. Di Indonesia, penyakit kolibasilosis pada unggas sering ditemukan di berbagai provinsi. Salah satunya pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil uji yang pernah dilakukan, terjadi peritonitis yang masih menempel pada kuning telur. Terjadi pembengkakan sendi dan ditemukan eksudat jernih pada rongga akut sinovitis. Selanjutnya yaitu latar belakang kasus. Kolibasilosis merupakan salah satu penyakit infeksi bakteri yang sering ditemukan di peternakan unggas karena sistem pemeliharaan yang buruk. Kolibasilosis ini merupakan penyakit ternak unggas yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Salah satu bentuk penyakit kolibasilosis adalah salpingitis atau radang pada oviduk. Secara umum, penyakit reproduksi ayam akan mengakibatkan peningkatan morbiditas sebanyak 35%, mortalitas sebanyak 15%, dan penurunan produksi telur sampai dengan 40%. Penyakit kolibasilosis merupakan penyakit yang memiliki perkembangan dengan cepat dengan derajat kematian yang cukup tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Yang pertama, pengertian kolibasilosis. Kolibasilosis merupakan penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri E. coli jalur patogen. Infeksi E. coli ini dapat terjadi pada ayam pedaging maupun petelur dari semua kelompok umur serta unggas lainnya seperti kalkun dengan itik. Pembahasan yang kedua mengenai etiologi bakteri E. coli. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan tidak membentuk spora. Tidak tahan asam, serta ukurannya 2-3 mikrometer. Bakteri ini dapat ditemukan pada berbagai infeksi pada hewan dan merupakan agen primer atau sekunder dari infeksi tersebut. E. coli dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama bersifat oportunistik, yang artinya dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan tertentu. Dan yang kedua yaitu bersifat enteropatogenik atau enterotoksigenik, yang mempunyai antigen perlekatan dan memproduksi enterotoksin sehingga dapat menimbulkan penyakit. Faktor virulensi dari Escherichia coli dipengaruhi oleh ketahanannya terhadap fagositosis, kemampuan perlekatan terhadap epitel sel pernapasan, dan ketahanannya terhadap daya bunuh oleh serum Escherichia coli yang patogen ini mempunyai struktur dinding sel yang disebut dengan pili. Selanjutnya yaitu mengenai gejala klinis pada kasus kolibasilosis. Ayam yang terserang kolibasilosis umumnya memperlihatkan tanda-tanda klinis seperti kurus, bulu kusam, nafsu makan menurun, dan murung. Pertumbuhannya terganggu, diare, bulu kotor atau lengket di sekitar pantatnya. Infeksi kolibasilosis bersifat lokal atau sistemik dengan berbagai bentuk. Adapun infeksi kolibasilosis yang bersifat lokal, diantaranya yaitu yang pertama ompalitis yang merupakan peradangan pada pusar. Infeksi ini terjadi karena kontaminasi pusar oleh jenis bakteri Escherichia coli yang ganas. Telur yang terkontaminasi feses merupakan sumber utama terjadinya ompalitis. Bakteri yang masuk melalui telur jika induk ayam mengalami ovaritis atau radang pada ovarium atau salpingitis atau radang pada saluran telur. Bakteri Escherichia coli atau juga dapat mencemari telur melalui peralatan yang terkontaminasi bakteri. Ompalitis juga dapat terjadi dari perpindahan bakteri dari usus ayam atau aliran darah. Kasus infeksi dengan cara ini, pusar mungkin tidak terjadi perubahan. Embrio ayam dapat mengalami kematian sebelum atau setelah menetas. Pusar tampak membuka, basah, dan kemerahan. Kuning telur belum terserap, encer, serta berbau busuk. Yang kedua yaitu selulitis yang merupakan peradangan di bawah kulit yang biasanya terjadi pada unggas dengan penyebab yang bermacam-macam. Tetapi kebanyakan karena infeksi Escherichia coli. Kejadian selulitis akut atau subakut yang melibatkan perubahan pada preorbitar dan jaringan subkutan di daerah kepala dapat memicu terjadinya penyakit swollen head syndrome.
Selanjutnya yang ketiga yaitu salpingitis, yang merupakan peradangan pada saluran telur yang akan mengakibatkan penurunan produksi telur dan kematian secara sporadis pada ayam dewasa. Kolibasilosis bentuk ini banyak ditemukan pada ayam petelur menjelang periode bertelur ataupun selama masa produksi. Salpingitis terjadi akibat perpindahan bakteri Escherichia coli dari kloaka ke saluran telur atau melalui infeksi kantung udara atau air sakulitis. Dan yang terakhir yaitu diare. Jenis bakteri Escherichia coli patogen yang bersifat enteroksigenik akan menyebabkan terbentuknya akumulasi cairan di usus sehingga ayam akan mengalami diare atau usus mengalami peradangan atau enteritis. Enteritis ini akibat infeksi Escherichia coli primer maupun sekunder. Infeksi sekunder terjadi akibat infeksi bakteri Escherichia coli menginvasi usus yang telah rusak akibat penyakit-penyakit lain, misalnya koksidiosis atau helminthiasis. Pada keadaan ini, Escherichia coli akan memperberat efek dari penyakit primernya. Bentuk infeksi sistemik di kolibasilosis disebabkan karena masuknya bakteri Escherichia coli dalam sirkulasi darah, menginfeksi berbagai jaringan melalui luka pada usus atau saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu langkah pencegahan dan pengendalian dari kasus kolibasilosis pada unggas. Strategi pencegahan yang berbasis pengadaan bibit yang bebas penyakit merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Berbagai jenis antibiotika dan obat-obatan telah digunakan untuk pengobatan kolibasilosis. Beberapa di antaranya yaitu tetrasiklin, neomycin, obat-obatan sulfa, fluoroquinolone, dan sebagainya. Pencegahan terhadap penyakit kolibasilosis dalam suatu peternakan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan sanitasi kandang, membatasi tamu, mencegah hewan liar dan hewan peliharaan lain masuk ke lingkungan kandang. Yang kedua, usaha peternakan dikelola dengan baik sehingga tercipta suasana nyaman bagi ayam, jumlah ayam dalam luasan kandang tidak terlalu padat, litter jangan berdebu dan terlalu lembab, serta ventilasi kandang cukup dan sedapat mungkin dilaksanakan sistem all in all out. Yang ketiga, peralatan peternakan dicuci sampai bersih. Jadwal disinfeksi perlu disesuaikan jika harinya bertepatan dengan jadwal vaksinasi. Yang keempat, kualitas air minum peternakan perlu dikontrol terhadap adanya bakteri coliform dan Escherichia coli. Yang kelima, memperlihatkan liter agar tidak menjadi sangat kering dan berdebu dengan tidak memasang liter terlalu lebar dengan ketebalan liter cukup 7-12 cm saja. Selanjutnya, ayam yang terserang penyakit saluran pernapasan diberi pengobatan supaya sembuh dan tidak rentan terhadap serangan Escherichia coli. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian kolibasilosis ini sebaiknya dimulai dari aspek manajemen pada pembibitan, mesin tetas, dan sarana pemeliharaan anak ayam umur 1 hari. Sanitasi mesin tetas, evaluasi pembibitan terhadap kemungkinan adanya Escherichia coli patogen, dan penanganan sanitasi telur tetas sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas. Sebab, telur tetas dan mesin tetas yang telah terkontaminasi oleh kuman patogen dapat menjadi sumber infeksi pada embrio ayam. Kualitas pakan, sumber air minum yang bebas bakteri, sistem perkandangan yang baik, sanitasi dan disinfeksi yang ketat, program vaksinasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi peternakan, serta pengaturan pekerja perlu dijaga dengan ketat. Pencegahan berbagai penyakit pernapasan, pencernaan pada penyakit yang bersifat imunosupresif hendaklah mendapatkan prioritas utama. Pakan, air, dan liter diketahui sebagai sumber infeksi dari kolibasilosis. Pengendalian kolibasilosis ini hendaknya ditujukan pada perbaikan manajemen yang meliputi sanitasi atau disinfeksi yang ketat, program pencegahan penyakit, dan vaksinasi yang sesuai. Selain itu, seleksi ayam yang berkualitas baik harus dilakukan secara ketat sejak awal pemeliharaan, mencegah pencemaran bakteri pada minum dan pakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penyakit kolibasilosis ini timbul akibat manajemen pemeliharaan atau kondisi lingkungan pemeliharaan yang kurang baik dan juga dapat timbul sebagai infeksi primer maupun infeksi sekunder. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan antibiotika seperti tetrasiklin, neomycin, dan lain-lain. Selain itu juga manajemen pemeliharaan kandang dengan baik juga dapat dilakukan demi menanggulangi penyakit ini. Demikian
materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.